Hai Sobat Ngobras, kembali lagi dengan podcast BP2JK Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas pengadaan konsultansi dengan topik cara menang tender konsultansi konstruksi. Sebelum masuk ke pembahasan, ada baiknya Sobat Ngobras bisa subscribe channel YouTube BP2JK Sulawesi Tengah dan follow akun Instagram BP2JK Sulawesi Tengah dan akun TikToknya. Langsung saja nih ke narasumber kita pada kesempatan kali ini. Ada Mas Fajar. Gimana Mas kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Mas Zul, apa kabar? Alhamdulillah, walaupun Kota Palu dalam keadaan yang panas banget, tapi kita tetap semangat untuk tetap membuat konten. Harus tetap semangat. Demi memberikan informasi kepada Sobat Ngobras sekalian. Langsung saja, mungkin hari ini kita akan bahas tentang seleksi jasa konsultansi. Seleksi jasa konsultansi itu apa sih, Mas? Oke, baik Mas Zul. Terima kasih ya pertanyaannya Mas Zul. Jadi seleksi konsultansi konstruksi itu adalah salah satu metode pemilihan jasa konsultan untuk memilih badan usaha ataupun perorangan yang nantinya akan bekerja di bidang jasa konsultansi konstruksi. Kurang lebih definisinya seperti itu. Bedanya antara konsultansi sama jasa konstruksi itu apa sih, Mas, bedanya? Ya. Kalau konsultansi konstruksi itu sendiri sebenarnya adalah berfokus kepada layanan gitu ya, keseluruhan antara pengkajian, perencanaan, penganggaran, pengawasan gitu sampai dengan serah terima pekerjaan gitu. Oh ya. Oke. Terkait dengan masalah seleksi jasa konsultansi ini, Mas. Dalam hal proses pengadaannya ini, tahapannya itu apa aja sih, Mas? Ya. Untuk tahapan pengadaan jasa konsultansi sendiri, kita mengacu kepada peraturan lembaga LKPP nomor 12 tahun 2021 sebagai pedoman kita dalam melakukan pemilihan. Model dokumen pemilihan tersebut yang kita gunakan untuk seleksi adalah metode prakualifikasi, kualitas, dan biaya. Ada prakualifikasi. Nah, prakualifikasi ini apa nih, Mas? Bisa dijelasin nggak? Baik, jadi tahapan prakualifikasi itu adalah tahapan dari peserta pada saat ingin memasukkan penawaran begitu ya kepada SPSE, tahapan awal gitu yang perlu dievaluasi oleh Pokja. Namun Mas Jul yang perlu digarisbawahi, tahapan prakualifikasi dalam jasa seleksi konsultansi konstruksi ini adalah belum merupakan ajang yang dikompetisikan. Sehingga pada saat penyedia jasa peserta ini memasukkan penawaran ke dalam sistem, dan jika dirasa oleh Pokja pemilihan masih terdapat adanya informasi atau kelengkapan data yang kurang ataupun belum lengkap, maka Pokja masih dapat memberikan kesempatan kepada peserta, dalam hal ini penyedia jasa, untuk mengupload kelengkapan tersebut dalam tahapan prakualifikasi. Oh, jadi ada proses yang bisa dikatakan masih bisa direvisi lagi gitu ya, Mas? Ya, dalam tahapan prakualifikasi masih karena itu belum merupakan ajang yang dikompetisikan. Oh, belum. Jadi Pokja masih memberikan kesempatan untuk dilengkapi dari peserta melalui sistem. Nah, gitu. Tadi Mas Fajar bilang tahapan konsultansi konstruksi ini ada prakualifikasi, kemudian ada kualitas dan biaya. Nah, kualitas dan biaya ini maksudnya gimana, Mas? Ya. Jadi setelah tahapan prakualifikasi, Pokja akan menetapkan begitu ya, menetapkan peserta yang memenuhi untuk tahapan prakualifikasi ini melalui daftar pendek atau shortlist. Nah, peserta yang lolos prakualifikasi ini melalui shortlist ini akan dievaluasi oleh Pokja dengan metode kualitas dan biaya begitu. Oh, jadi ada metodenya kualitas dan biaya. Betul. Untuk menentukan bahwa calon penyedia ini adalah calon penyedia yang pas untuk bisa masuk di tahap selanjutnya begitu ya, Mas? Betul sekali, Mas. Nah, gimana nih, Mas? Ketika misalnya saya sebagai calon penyedia ingin ikut seleksi dan ingin menang nih. Untuk bisa memenangkannya ini ada nggak, Mas, tips yang bisa Mas kasih kepada calon penyedia Sobat Ngobras?
Oke, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali ya, Mas Zul ya. Jadi memang kita sebagai Pokja dalam melakukan evaluasi dari kualitas dan biaya, ini akan memfilter atau memilih dokumen penawaran terbaik yang disampaikan oleh peserta dalam mengikuti pemilihan ini. Nah, sebelum tadi disampaikan tips-tipsnya apa saja, nah penyedia jasa ini akan kita evaluasi berdasarkan kualitas. Kualitasnya ini yang berdasarkan apa konsultan konstruksi ini yang kita evaluasi adalah terkait pengalaman badan usaha. Jadi pengalaman badan usaha dari konsultan konstruksi ini adalah yang sejenis sesuai dengan spesifikasi teknis atau yang dipersyaratkan oleh PPK dalam kerangka acuan kerja. Jadi pengalaman badan usaha itu harus sesuai gitu. Harus sesuai ya gitu. Jika tidak sesuai berarti itu tidak memenuhi gitu ya gitu. Jadi pengalaman badan usaha itu pastikan memasukkan penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh KAK. Itu tips nomor 1. Kemudian yang kedua, Pokja akan melakukan evaluasi terkait dengan proposal. Nah, dalam proposal itu yang akan dievaluasi adalah proposal penawaran teknis peserta. Itu akan berbicara kurang lebih terhadap tanggapan terhadap kerangka acuan kerjanya, kemudian metodologi penelitian dalam pengawasan atau pekerjaan konsultan konstruksinya, kemudian delivery atau hasil kerja dari proposal tersebut, dan yang terakhir inovasi atau pembaruan. Dan dalam setiap tahapan proposal tersebut itu terdapat range penilaian yang telah ditetapkan oleh Pokja dalam dokumen pemilihan. Tipsnya adalah melihat bagian scoring dalam dokumen pemilihan tersebut, berapa saja range yang sudah ditentukan oleh Pokja pemilihan, sehingga penyedia jasa atau peserta dalam melakukan penawaran bisa fokus untuk menetapkan strategi dalam mengupload dokumen penawaran mana yang mereka bisa berani lebih kuasai gitu. Istilahnya strateginya seperti itu. Itu untuk yang proposal. Kemudian kualitas yang ketiga adalah terkait pengalaman personil tenaga ahli. Pengalaman personil. Ya, untuk pengalaman personil tenaga ahli yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian antara jabatan kerja yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan dengan dokumen yang ditawarkan oleh peserta. Gitu. Jadi jangan sampai keliru gitu. Kemudian terkait juga dengan pengalaman tenaga ahlinya gitu, dan referensi atau daftar riwayat hidupnya. Nah, Kementerian PUPR sendiri telah melakukan evaluasi pengalaman tenaga ahli ini menggunakan aplikasi Simpan, sistem informasi pengalaman itu ya. Nah, jadi pastikan tipsnya kepada peserta atau calon penyedia jasa yang mengikuti jasa konsultansi konstruksi ini untuk memastikan terlebih dahulu sebelum mengupload dokumen penawaran adalah baik itu identitas personil tenaga ahli maupun referensi pengalaman kerja, dan juga utamanya tadi di awal pengalaman badan usaha itu keseluruhannya sudah diupload kepada aplikasi Simpan, karena itu akan menjadi evaluasi Pokja. Nah, kalaupun ada pengalaman yang kurang itu nanti akan berpengaruh kepada scoring. Seringkali teman-teman penyedia jasa ataupun peserta sudah mengupload dokumen penawaran dalam sistem secara lengkap, namun mungkin lupa atau keliru untuk mengupload di aplikasi Simpannya juga gitu. Dan itu tentu menjadi penilaian terhadap bagi Pokja gitu ya untuk pemilihan konsultan konstruksi. Itu untuk tahap kualitasnya itu. Dan itu bobotnya cukup besar, Mas Jul gitu. Jadi untuk kualitasnya ini bobotnya adalah 80%. Sedangkan ya, untuk biaya itu 20%. Oh, jadi kualitas itu 80, biaya 20%. 20%. Jadi pastikan lagi bahwa calon penyedia ini mengisi ataupun memberikan pengalamannya betul di dalam aplikasi Simpan gitu. Ya, tepat sekali begitu Mas Zul. Itu tadi yang untuk terkait dengan kualitas. Nah, untuk yang biaya seperti apa begitu ya Mas Zul? Kalau misalkan teman-teman juga ada yang nanya, ini kan pembukaan 1 administrasi teknis begitu. Kita berbicara tentang
kualitas, 80% bobotnya itu yang file 1. Nah, setelah file 1 itu selesai dievaluasi di Pokja, yang teman-teman peserta juga bisa lihat di sistem, nanti kita langsung pada tahapan jadwal akan membuka penawaran harga gitu. Nah, penawaran harga ini Pokja akan melakukan evaluasi pemeringkatan berdasarkan harga terendah. Begitu ya, gitu. Jadi berdasarkan harga terendah nanti diperingkat. Nah, hasil akhir Pokja untuk menetapkan calon pemenang adalah akumulasi dari skor atau nilai akhir dari gabungan antara nilai kualitas dan juga nilai biaya. Nilai peserta dengan skor tertinggi gabungan kualitas dan biaya itulah yang akan ditetapkan Pokja pemilihan sebagai pemenang dalam seleksi konsultan konstruksi. Banyak sekali yang sudah dijelaskan oleh Mas Fajar. Mungkin bisa minum, Mas? Oke. Biar kan tenggorokannya sedikit ya, Mas ya. Penjelasannya sudah sangat lengkap, jelas, luar biasa terkait masalah seleksi jasa konsultansi konstruksi ya, Mas ya. Iya, nah, mungkin ada lagi nih yang bisa ditambah agar calon penyedia ke depannya nih mau deket-deket tender dini 2024 ya. Jadi mungkin calon penyedia bisa menghindari kesalahan-kesalahan. Ada lagi nggak sih, Mas, tipsnya yang tadi Mas udah jelasin, tambahan lagi biar calon penyedia bisa menang? Baik, ini memang terima kasih ya Mas Zul ya, pertanyaannya. Kita dalam rangka mempersiapkan tender dini 2024 tentu saja peserta jika ingin mengikuti seleksi konsultan konstruksi, apa saja nih mungkin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pastikan seluruh kelengkapan dokumen penawaran ini memang sudah sesuai, dan gali informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan paket pekerjaan konsultan yang akan diikuti gitu ya. Jadi cari informasi sebanyak-banyaknya. Dan mungkin yang ketiga adalah perbarui atau update pengetahuan tentang regulasi, gitu, tentang regulasi yang berlaku dalam pengadaan, begitu. Itu sangat 3 poin itu menurut kami sangat bermanfaat sekali dan bisa menjadi tips mungkin ya, atau kisi-kisi supaya peserta ini bisa memenangkan tender konsultan konstruksi. Wah, luar biasa atas penjelasannya Mas Fajar dalam kesempatan kali ini. Baik, begitu saja. Mungkin terima kasih kepada Mas Fajar sebagai narasumber pada podcast kali ini, dan semoga kedepannya calon penyedia yang ingin mengikuti seleksi dalam jasa konsultansi konstruksi bisa menang nih kedepannya. Apalagi sebentar lagi mau ada tender dini 2024. Langsung saja. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube BP2JK Sulawesi Tengah, dan follow Instagram BP2JK Sulawesi Tengah dan akun TikToknya. Apabila ada pertanyaan kepada calon penyedia, kepada Sobat Ngobras, bisa komen di channel akun YouTube kami dan akun medsos kami lainnya. Terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di Sobat Ngobras lainnya, podcast Sobat Ngobras lainnya. Salam Ngobras.